Salah satu sumbangsih umat Islam adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pemikirannya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengobatan yang mengeluarkan beragam karya di bidang kedokteran, yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Siapa dia? Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna di Barat, lahir pada 980 Masehi di Bukhara, Iran, sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina telah memperlihatkan kecerdasannya sejak masih anak-anak. Pada usia 10 tahun dia telah membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Ibnu Sina adalah seorang doktor persiata kemuka, yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Lahir pada 980 di Bukhara, di Uzbekistan, Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Hamadan Iran saat ini. Ibnu Sina berusia 13 tahun ketika dia memulai mempelajari ilmu medis dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Status sebagai seorang doktor terkenal kemudian sudah diraihnya saat berusia 18 tahun. Dalam periode itu dia berhasil menyembuhkan Nuh Ibnu Mansur, penguasa Samanis. Padahal semua tabib terkemuka saat itu sudah putus asa menangani penyakit Sultan Nuh kedua. Saat menginjak usia 22 tahun ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi. Karya-karya Ibnu Sina merupakan kombinasi dari pemikiran neoplatonik dan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam yang dipadukan secara komprehensif. Terjemahan Latin dari karya Ibnu Sina membuat cendekiawan-cendekiawan Barat abad 13 mampu mendapat gambaran yang lebih baik tentang filsafat Aristoteles. Hal tersebut terutama terlihat dari tulisan-tulisan karya pemikir Barat saat itu, seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Karya penting Ibnu Sina, seperti Kitab Al-Shifa atau buku tentang penyembuhan, merupakan ensiklopedia yang mencakup 4 bagian, yaitu penalaran, fisika, matematika, dan metafisika. Dalam karyanya itu, Ibnu Sina membagi ilmu pengetahuan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya di bidang fisika, dia mendiskusikan alam menurut 8 prinsip dasar sains, yaitu sains secara umum, benda langit dan objek geografis, unsur-unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi, ilmu tentang jiwa. Karya penting lain Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi at-Tibb atau Kitab Pengobatan, yang terdiri dari 5 buku. Dalam buku pertama, Ibnu Sina membahas metode pengobatan berdasarkan pengamatan terhadap 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Buku kedua membahas materia medika atau pengetahuan tentang efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dari setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Di buku ketiga, Ibnu Sina mengulas tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian pada buku keempat, dia menyajikan pengamatan penyakit yang tidak spesifik pada organ tertentu, seperti demam. Lalu pada buku kelima, Ibnu Sina membahas tentang obat-obatan majemuk. Di buku kedua dan kelima, dia menyajikan sekitar 760 contoh obat-obatan majemuk. Kitab Pengobatan menjadi salah satu warisan penting Ibnu Sina, karena dipakai sebagai buku rujukan utama di Eropah hingga pertengahan abad 17. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dashmanzia, pemimpin Kakuyik juga dikenal sebagai Ala al-Daulah, yang ia dampingi sebagai doktor, penasihat sastra, dan ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Selama tahun ini ia mulai belajar hal-hal sastra dan filologi. Sakit kolit parah menyerangnya saat di barisan tentara menuju Hamadan. Ia diberi obat yang begitu keras sehingga Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama penyakit itu kembali. Dengan susah payah ia mencapai Hamadan, di mana menemukan dasar dari penyakitnya. Ia menolak untuk meneruskan cara hidup selama ini yang dipakainya, dan mengundurkan dirinya.
Teman-temannya menyarankan dia untuk tenang dan mengambil hidup cukup. Dia menolak bagaimanapun, menyatakan bahawa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa. Ia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya. Semua barangnya diserahkan kepada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Itulah sejarah singkat tokoh-tokoh Islam yang sangat berperan dalam memperjuangkan penyebaran Islam ini. Terima kasih saudara-saudara yang telah singgah di video kami. Salah dan kurang mohon diluruskan untuk menambahkan pengetahuan kita. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.